untuk memandang wajah suaminya. Nyonya Murni, silakan duduk. Bahri melihat Murni, ia berdiri. Murni sayang, Mendengarkan kata sayang itu, Murni mengalungkan muka lalu duduk tertunduk. Pembela mendekati Murni lalu berkata, Nyonya, ada sedikit pengakuan yang ingin didengarkan oleh majelis hakim yang mulia. Kami mengetahui bahwa dulu Nyonya adalah kekasih Kapten Anwar. Tapi orang cinta Nyonya bukan dihasut sakinya. Ada lagi yang lain, yaitu Mayor Bahari suami Nyonya yang sekarang juga mencintai Nyonya. Kemudian Kapten Anwar dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Medan Perang. Yang menjadi ketua pengadilan itu adalah Mayor Bahari suami Nyonya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Harap Nyonya jawab dengan jujur dan tunjukkan pada majelis hakim. Murni mengangguk. Sudah berapa tahun Nyonya rumah tangga dengan saudara Bahari? Lebih dari 30 tahun. Waktu yang cukup panjang untuk mengenali pribadi seseorang. Berdasarkan pengetahuan Nyonya, apa mungkin saudara Bahari menjatuhkan hukuman pada sahabat karibnya Anwar dengan maksud membunuhnya supaya dapat mengawini Nyonya? Tolong jawab dengan sejujur-jujurnya. Coba Nyonya renungkan. Saya tidak perlu merenungkannya. Saya kenal sifat suami saya. Suami saya seorang pejuang, seorang prajurit yang setia. Tidak, dia bukan pembunuh. Tolong sampaikan dengan lebih jelas pada majelis hakim. Suami saya tidak membunuh Anwar karena ingin kawin dengan saya. Terima kasih Nyonya. Untuk sementara sekian dulu yang mulia. Saudara penuntut umum, pilihan saudara. Terima kasih yang mulia. Nyonya Murni, apakah Nyonya seorang yang dapat dipercaya? Ataukah Nyonya berkata begitu hanya sekedar mimpi memamerkan kesetiaan pada suami yang sebetulnya sama sekali tidak Nyonya miliki? Yang mulia, saya keberatan terhadap ucapan saudara penuntut umum. Di sini yang diadili adalah saudara Bahri, bukan Nyonya Murni. Maaf yang mulia, saudara pembela terlalu terburu nafsu. Saya belum selesai bicara. Saya tidak mengadili. Saya hanya membuat suatu simpulan. Teruskan saudara penuntut umum. Setelah saudara meninggal, berapa lama kemudian Nyonya nikah dengan saudara Bahri? Murni diam sebentar. Ayolah Nyonya Murni. Menurut keterangan yang kami peroleh, Nyonya sangat cinta pada saudara Anwar. Apa betul? Lalu Murni mengangguk-angguk. Begitu cinta padanya, hingga lamaran saudara Bahri yang pangkatnya lebih tinggi dari saudara Anwar, Nyonya tolak. Saya tidak tahu pasti, biarpun kepastian ini tidak penting dalam bermesraan dengan saudara Anwar, tidak akan begitu aneh jika Nyonya dan saudara Anwar bersimpati untuk sehidup semati itu biasa. Memang begitu biasanya anak-anak muda yang sedang bercinta. Lalu dia meninggal. Berapa bulan kemudian Nyonya menikah dengan saudara Bahri? Hampir 3 bulan. Keras sedikit. 2 bulan. 2 bulan. Hebat sekali kesetiaan Nyonya kepada saudara Anwar. Belum lagi jatuhnya membusuk dalam tubuh, Nyonya sudah berpaling dengan lelaki lain saingannya. Perempuan apa Nyonya sebetulnya? Perempuan pengobat cinta yang pindah dengan mudah dari lelaki yang satu ke lelaki yang lain, penjual mulut manis, pendusta, pembohong. Saya berdoa atas pertanyaan-pertanyaan saudara penuntut ini. Yang saya temukan bukan simpulan. Kalau boleh bertanya, para saudara pembela terhormat, simpulan apa yang akan ia ambil dari kenyataan-kenyataan ini? Langsung menjawab. Karena saudara mengajukan pertanyaan, mengucapkan Nyonya Murni.
Saya tidak memojokkan siapa-siapa. Itu adalah prasangka saudara di sini. Saudara bicara melalui hakim. Keduanya diam. Maaf yang mulia. Saudara penuntut umum, teruskan. Untuk sementara sekian dulu yang mulia. Saudara pembela, silakan. Nyonya Murni, kata Nyonya kawin 2 bulan setelah kasih Nyonya meninggal. Memang Nyonya, masyarakat umum akan bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang gadis yang begitu mencintai seorang laki-laki tiba-tiba kawin dalam waktu begitu singkat dengan laki lain. Masyarakat cenderung untuk menghukum, tapi Nyonya berhak untuk membela diri. Nyonya tentu punya alasan. Apa Nyonya bisa jelaskan? Setelah Anwar meninggal, saya hancur lumpuh. Dunia ini serasa kiamat. Saya hampir-hampir sesat. Saya memutuskan untuk bunuh diri, tapi Tuhan melindungi saya. Bermalam-malam saya berjuang melawan keinginan saya itu. Saya berhasil mengambil keputusan. Saya akan hidup terus. Saya harus bisa melupakan. Tapi saya seorang perempuan sendiri memerlukan perlindungan. Tidak ada gunanya memerlukan perlindungan seseorang yang sudah tidak ada. Satu-satunya orang yang mencintai saya kecuali Anwar adalah Bahu. Lalu saya membulatkan hati. Siapa tahu saya dapat belajar mencintai dia. Karena ia lelaki yang baik, setia. Ia juga mencintai Anwar. Tidak pernah satu kata pun keluar dari mulutnya hal-hal yang memburukan Anwar. Setelah kami menikah, setiap tahun ia membawa saya berziarah ke makam Anwar. Mula-mula saya mengira mencintai 2 orang lelaki, tapi kenyataannya saya mencintai seorang Bahu. Lalu, gimana tempat Anwar? Kami berdua mencintai Anwar sebagai kenangan. Terima kasih. Masih ada saudara penuntut umum? Ya, yang mulia. Nyonya Murni, apa saudara Fahri membahagiakan Nyonya? Ia berusaha sekuatnya membahagiakan saya, dan saya memang bahagia. Nyonya dusta. Bagaimana tidak? Hari pagi, Nyonya mengeluh pada suami Nyonya. Nyonya menuntut syarat-syarat yang dapat dijadikan kenangan. Karena suami Nyonya tidak memberikan waktu yang menjadi hak Nyonya. Karena suami Nyonya adalah seorang yang tidak kenal cinta sejati, yang mengawini Nyonya karena nafsu semata. Oh, Tuhan mendengarkan sesuatu yang tidak diperuntukkan bagi telinga. Itu tidak menjadi soal. Di sini tidak ada rahasia. Bukan karena percakapan itu percakapan rahasia, tapi karena Tuhan tidak akan pernah mengerti bahasa yang kami pergunakan. Karena bahasa yang berlaku antara suami istri adalah bahasa khusus yang hanya dapat dimengerti oleh mereka berdua. Mungkin kata-katanya sama dengan yang Tuhan dengar di pasar atau baca di koran, tapi setiap kata dibebani rasa yang tumbuh dari suka duka kehidupan kemesraan mereka berdua. Kalau begitu, tidak masuk akal sekali. Usaha manusia mendirikan pengadilan untuk menetapkan suatu perceraian. Perceraian terjadi jika bahasa itu sudah mati dan digantikan oleh bahasa pasar dan bahasa koran yang menjadi milik orang lain. Baik, saya tidak akan memasuki persoalan ini lebih jauh. Kepada hakim, Yang mulia, yang ini saya buktikan adalah bahwa saudara Fahri adalah seorang yang dikenal oleh hawa nafsunya. Nyonya, waktu saudara Fahri melamar Nyonya dan Nyonya menolak lamarannya, apa kata-kata yang diucapkan oleh saudara Fahri? Murni diam sebentar, lalu berkata, saya mengerti kekecewaannya. Apa yang dia ucapkan tidak penting. Penting atau tidak penting adalah urusan majelis hakim. Apa katanya? Saya sudah lupa. Ayo Nyonya, Nyonya tidak lupa.
Murni memalik ke arah suaminya, Bakti berkata pada hakim. Yang mulia, apa boleh saya mengatakan sesuatu kepada istri saya? Silakan. Katakan yang sebenarnya, Murni. Hanya kebenaran yang bisa menyelamatkan saya. Murni menukani berkata. Ia berkata, sekarang soalnya sudah jelas. Apa yang menjadi niat waktu tertuduh menjatuhkan hukuman mati sudah jelas. Ia ingin membunuh saksi yang merupakan saingan baru. Hakim kelihatan berbisik. Apa boleh saya mengajukan sebuah barang bukti? Saya kira tidak perlu lagi. Yang mulia, apapun keputusan akan dijatuhkan oleh yang mulia, satu hal harus pasti. Keputusan itu harus berdasarkan kebenaran tersebut. Dunia sudah terlalu syarat dengan segala macam prasangka. Baik, silakan. Pembela membuka mapnya dan mengeluarkan sepucuk surat. Surat ini ditulis pada malam setelah tertuduhnya menyampaikan lamarannya pada saudara Murni. Surat ini kemudian dikirimkan pada Murni dengan bantuan seorang prajurit. Tapi prajurit itu terbunuh dan surat ini tidak sampai ke tangan Murni. Surat itu ada pada saya. Saya minta supaya Yang Mulia sudi membacanya. Ia menyerahkan surat itu pada hakim ketua. Hakim membuka sampulnya dan mulai membaca. Adinda Murni yang tercinta, biarpun cinta Kakanda telah Adinda tolak, semoga Adinda masih bersedia membaca surat ini dan mempertimbangkan permohonan Kakanda. Kakanda minta maaf atas ucapan yang Kakanda lontarkan di hadapan Adinda. Kakanda begitu kecewa dan sedih hingga Kakanda kehilangan kendali atas diri Kakanda. Lalu Kakanda berkata, kalau begitu tidak ada jalan lain. Salah satu di antara kami, saya atau Anwar harus mati. Kakanda menyesal sedalam-dalamnya atas ucapan itu. Kakanda malu. Kakanda kini ingin bicara dari lubuk hati Kakanda. Adinda bebas menentukan pilihan. Jika Adinda memutuskan untuk memilih Anwar, maka Kakanda akan mengucapkan syukur dan berdoa pada Tuhan supaya kalian bahagia. Anwar adalah sahabat Kakanda. Kalau dia bahagia, maka Kakanda juga bahagia. Salam Kakanda, Saiful Bahri. Terima kasih, Yang Mulia. Saya tidak akan mengajukan pertanyaan lagi. Saudara penuntut umum masih ingin mengajukan pertanyaan pada saksi. Tidak, Yang Mulia. Apa ada yang saudara ingin sampaikan pada majelis hakim? Ada sedikit, Yang Mulia. Sebuah perbuatan ditentukan oleh niat pelakunya. Dari pemeriksaan yang dilakukan sudah cukup dilakukan oleh tertuduh. Biarpun saudara Bahri mengatakan bahwa semuanya ialah demi bangsa dan negara, niatnya yang sebenarnya adalah untuk menyingkirkan saingannya. Dengan demikian, dia bukan orang yang melakukan tugas, tapi ia harus dinyatakan seorang pembunuh. Terima kasih. Saya silakan untuk menyampaikan pembelaan saudara yang terakhir pada majelis hakim. Yang Mulia, kini setelah saya pada tugas saya, yaitu mengambil sebuah tenaga, menegakkan kebenaran dan mengambilkan hak kepada tapi siapakah yang dapat mengetahui niat seorang? Dan jika dapat kita ketahui, maka kita akan melarangnya menurut keterbatasan pribadi kita juga. Oleh karena itu, majelis hakim yang mulia, satu-satunya yang dapat menghakimi adalah pelaku itu sendiri. Tapi itu hanya akan terjadi jika hati sang upaya tersebut masih berfungsi sebagaimana mestinya. Jika suara hatinya masih bisa berbeda dengan benar dan salah.
dan terbukti dalam mahkamah ini tidak apa-apa kecuali bahwa saudara satu kami yang sekarang ini dihadapkan sebagai tertuduh adalah seorang yang jujur, rendah hati, percaya pada Tuhan, dan seorang yang memiliki tanggung jawab sepenuhnya atas semua perbuatannya. Oleh karena itu, pada tempatnya jika putusan pengadilan ini dikeluarkan pada putusan negara sendiri, saya yakin majelis hakim yang mulia akan mempertimbangkan ini. Terima kasih. Majelis hakim akan mengundurkan diri untuk bermusyawarah dan mengambil keputusan. Dengan ini, sidang saya untuk beberapa saat. Para hakim berdiri lalu meninggalkan ruangan sidang, sementara semua yang hadir berdiri. Berhenti.